Lah nanti ribut. Memang seperti inilah kita menerapkan sunnah Nabi. Jangan cuma di majelis aja berani istiqamah, berpegang teguh di atas sunnah seperti menggenggam bara api. Begitu prakteknya lemah. Untuk apa belajar tadi? Untuk apa mendengar hadis Nabi, as-sabiru ala dinihi kal qabidhi ala al-jamr. Orang yang memegang kebenaran seperti menggenggam bara api. Begitu mau praktek, aduh ribut nanti. Lah orang-orang tua kita, mayatnya milik kita, ayah kita. Kenapa orang lain yang ngurus? Siapa yang paling berhak mengatur jenazah orang tua kita sesuai dengan sunnah Nabi? Dilakukan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Nabi. Ya, diturunkan mayat tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak dibuat lahat. Yang mana Nabi menyatakan al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Lahat itu keistimewaan kita umat Islam. Sedangkan syak yang di tengah itu untuk ahlul kitab. Diturunkan melalui kaki kuburan dengan diturunkan kepala terlebih dahulu dengan sembari mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang telah mendatangi istrinya di malam hari tidak boleh ikut turun menurunkan jenazah ke dalam kuburan. Ya. Kemudian ya sebagian orang yang sudah paham sunnah orang tua yang dibiarkan diperlakukan dengan cara-cara bid'ah dengan alasan hanamangan, mengkepeti belajar sunnah. Ya hanani praktek. Ya. Mana makna hadis menggenggam sunnah Nabi seperti menggenggam bara api? Disitulah tantangannya. Disitulah Allah menguji kita. Berani enggak menerapkan sunnah Nabi? Yang cuma ngomong doang seperti menggenggam bara api. Di situ akan Allah buktikan keimanan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia ini mengira setelah menyatakan kami beriman mereka tidak akan diuji oleh Allah? Sesungguhnya kami akan menguji mereka dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Nabi Zakaria dibunuh oleh kaumnya. Nabi kita lagi sholat dilempari dengan kotoran hewan. Kepala Nabi kita dihargakan 100 ekor onta oleh kaum musyrikin. Sebagian para nabi ada yang dibelah dengan gergajinya. Bahkan ada yang dikupas kulitnya oleh kaumnya karena menegakkan syariat Allah Jalla wa Ala di dunia ini. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian takut kepada selain Allah, tetapi takutlah hanya kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Apalagi tantannya hanya sekedar nanti masyarakat ngomong ini ngomong itu. Nggak enak didengar, kecuali letakkan pistol di kepala seperti ini, kuburkan jenazah. Kalau nggak saya tembak kamu. Nah, ini baru boleh. Darurah. Cuma sekedar nanti ikeng kene urang. Baik ni kene tambang syurga, nyana tahu kene. Ya, kamate tambang syurga, nerakanya na tahu kene. Kita masuk ke dalam kuburan sendirian, tidak ditemani oleh orang. Disiksa sendirian. Mendapatkan pertanyaan man rabbuka wa man nabi wa man nabi wa ma dinuk sendirian, tidak ada masyarakat yang menemani kita. Tidak ada sahabat-sahabat yang menemani kita. Kita dibangkitkan kuburan sendiri-sendiri semuanya. Dihisab oleh Allah sendirian. Diperintahkan oleh Allah untuk mengambil catatan amalan sendirian, tidak ada yang bantu kita. Ditimbang oleh Allah sendirian. Diperintahkan oleh Allah untuk melewati sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, di atasnya ada duri-duri, juga sendirian, tidak ada yang bantu kita. Masuk ke dalam neraka juga sendirian, ke surga juga sendirian. Yang paling penting kita perhatikan, apakah kita telah menyelisih satu orang ataukah tidak, yaitu Rasulullah SAW. Allah tidak mencela kita karena menyelisih mayoritas orang, tetapi Allah akan menyiksa kita karena kita menyelisih satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang harus kita ikuti secara mutlak 100%. Adapun selain beliau, kata Imam Malik, yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Adapun selain Nabi, ucapannya ada yang boleh diikuti dan ada yang tidak bisa diikuti. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhadha wabila. Kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yang akan menjadi saksi kepada kalian. Nabi akan menjadi saksi terhadap kita di hari kiamat. Siapa yang bisa melawan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Beliau akan menjadi saksi terhadap kita di hari kiamat. Setiap kali kita beralasan, Nabi menjawab, ya Allah, balagh, ya Allah, aku telah sampaikan hukum itu. Jawab apa kita? Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasul, tetapi Fir'aun memaksiati daripada rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdhan wabila, maka kami pun menyiksa dia. Memang butuh mental jamaah. Sebagian orang berani membela kebatilan. Kenapa menegakkan kebenaran kita nggak berani? Betapa banyak dalam urusan dunia manusia berani pasang badan, ya kan? Untuk perkara dunia berani pasang badan. Kenapa untuk perkara agama kita nggak berani pasang badan? Yang mana kalau kita mati terbunuh, mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan mengokohkan kalian. Apalagi sekedar menerapkan untuk diri sendiri. Ini banyak nih. Ya, orang tuanya sendiri yang meninggal, dia punya hak veto mengurus jenazahnya. Cara memandikan akhirnya orang tuanya, mayat orang tuanya, mayat istrinya, mayat anaknya dimandikan dengan cara-cara bid'ah. Dikuburkan dengan cara-cara bid'ah. Dia punya hak veto dan dia bisa mengurus itu. Cuma karena hana mangat Abu Talib mati di atas kekufuran gara-gara obat pil hana mangat. Ini Abu Talib. Ini hendaknya menjadi renungan bagi, ingat ya jamaah, hidup kita sekali bukan dua kali. Mati selesai. Tidak ada manfaat lagi kita menyesal. Satu kali kesempatan yang Allah berikan untuk masuk surga dan untuk menyelamatkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lebih dari 1,5 jam. Ini kesempatan cuma sekali dan waktunya cuma 1,5 jam. Silahkan pilih. 1,5 jam Allah berikan waktu. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka Allah. Ini jalan tauhid, ini jalan syirik. Ini sunnah Nabi, ini bid'ah. Silahkan pilih. 1,5 jam kesempatan untuk memilih. Salah pilih, tanggung jawab sendiri. Kenapa saya bilang 1,5 jam jamaah? Karena Nabi bersabda, inna a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu dari 60 hingga 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dzalik, sedikit dari mereka yang melebihi 70 tahun umurnya. Sedangkan satu hari di akhirat paling pendeknya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Belum lagi sebagian harinya yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun. Bahkan hisab sebagian hamba Allah, kata Nabi, lamanya dia seperti 400 tahun didirikan di hadapan Allah, dihisab satu persatu, diaudit nikmat Allah kepadanya, dan Allah audit dosa-dosa yang dia lakukan, lamanya 400 tahun dia diberdirikan di hadapan Allah. Sebagian kaum mukminin yang saleh, lama hisabnya itu seperti waktu antara salat zuhur dan asar, cepat. Kita diberdirikan di hadapan raja setengah jam saja udah gemetaran jamaah. Ini kita dihadapkan di hadapan Rabbul Alamin. Kalau kita termasuk dari orang-orang yang celaka, lama hisabnya kita bagi kita seperti 400 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita kalkulasikan, kalau boleh dikalkulasikan ini untuk mendekatkan, bukan standar baku. Berarti satu hari di hari kiamat yang mana mayoritas hari di dunia ini 12 jam, sehari semalamnya 24 jam, berarti 1,5 jam akhirat menyamai 63 hingga 70 tahun waktu di dunia ini jamaah. Berarti kesempatan hidup kita cuma 1,5 jam. Dalam 1,5 jam ini kita harus mampu meraih surga Allah dan menyelamatkan diri kita dari neraka Allah. Semua yang sudah dijelaskan oleh Nabi, tinggal pilih. Yang hana mangat silahkan, yang merasa mangat silahkan. Manfaatnya untuk diri kita sendiri, tidak kembali kepada Allah. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 1,5 jam diberikan waktu oleh Allah. Ini jalan Nabi, ini tauhid, ini jalan sunnah, ini syirik, ini bid'ah, ini jalan ketaatan, ini jalan kemaksiatan. Pilih 1,5 jam. Salah pilih, tanggung jawab sendiri. Nabi akan menjadi saksi terhadap kita di hari kiamat. Satu hari di hari itu paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini.
Dan penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan meletus otaknya. Itu yang paling ringan siksaannya. Silakan kita memilih panggilan Allah dan Rasulnya ataukah panggilan mayoritas manusia. Kalau na'udzubillah di saat kita sedang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, di saat itu pula malaikat maut mencabut ruh kita. Jadi apa jamaah? Innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi nilai di sisi Allah adalah penutup kematian kita. Itu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan kehidupan ini. 1,5 jam tidak lebih dari itu jamaah kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Untuk meraih surga Allah dan menyelamatkan diri-diri kita dari neraka Allah. Jangan kita salahkan siapapun. Mati semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. 1,5 jam. Kalau tidak benar-benar kita gunakan untuk meraih surga Allah, maka 1,5 jam ini sudah pasti menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. 1,5 jam hendaknya menjadi renungan bagi kita untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala.